warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Nima Putri, Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. NIM saya 1319127. Dengan video kali ini saya akan dari pembelajaran daring di rumah ataupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa ya? Nama Bapak Basukismo Asal sekolahnya? dari SDN Pancawati 2. Baik, saya izin membuat wawancara pertanyaan untuk pelaksanaan pembelajaran sepenuhnya dari rumah. Yang pertama, mengapa pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya dari rumah saja, Pak? Ya karena sekarang itu kan lagi musim pandemi, sehingga pemerintah membuat suatu aturan bahwa pembelajaran dilakukan secara daring untuk menghindari kerumunan di dalam sekolah dengan tetap menggunakan prokes, itu protokol kesehatan. Bagaimana skema pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang diterapkan, Pak? Ya dengan cara kita memberikan dengan menggunakan media yang ada, yaitu HP yang sudah ditentukan akunnya oleh Kemendikbud, kemudian menggunakan aplikasi GC. Nah, dalam aplikasi GC itu juga dengan metodenya ada 3 metode yang saya pakai, yaitu dengan menggunakan GC dalam bentuk tugas, kemudian membuat video, dan dengan melakukan Zoom dalam pembelajaran daring itu. Apa alasannya menggunakan aplikasi itu? Ya dengan menggunakan aplikasi daring dengan metode, kalau saya memilih metode dengan menggunakan metode melalui video karena lebih mudah dan menghemat kuota, kemudian juga cenderung lebih bebas menerangkan kepada anak didik, sehingga materinya bisa lebih tersampaikan dengan cukup prinsip seperti itu. Seberapa seringkah pelaksanaan pembelajaran dari rumah dilaksanakan? Ya rata-rata 2 minggu sekali lah, dalam 1 minggu 2 kali gitu. Berapa jam rata-rata pembelajaran yang dilaksanakan? Antara 1 atau 2 jam kurang lebihnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengisi kegiatan pembelajaran dari rumah? Yaitu kegiatannya dengan cara membuat menerangkan oleh video seperti tadi disebutkan, kemudian dengan memberi tugas 3C, kemudian dengan Zoom. Nah, kalau umpamanya tugas, biasanya diberi tugas itu ada yang berbentuk tugas mengerjakan latihan-latihan di dalam buku paket atau di modul. Kemudian anak mengumpulkan tugas itu ke sekolah, membawa buku tugasnya, kemudian disimpan di meja guru, kemudian nanti diperiksa, seperti itu. Apakah selama pandemi COVID-19 ini guru menerapkan pembelajaran secara door to door? Jika menerapkan, bagaimana pelaksanaannya? Ya untuk door to door kayaknya sulit karena kendalanya salah satunya adalah rumah jarak antara siswa dengan rumah yang lainnya cukup jauh, kemudian juga waktu, tenaga, dan ya seperti itu, kendalanya seperti itulah. Mengapa pembelajaran secara door to door diperlukan? Ya sebenarnya diperlukan, cuman karena dalam masa pandemi ini akhirnya dibentuklah suatu kelompok di di rumah salah seorang murid atau seorang orang tua dari murid itu, kemudian anak dikasih tahu dengan WA yang sudah dikasih tahu untuk kumpul minimal 5 atau 10 anak untuk kumpul di suatu tempat untuk mengadakan pembelajaran atau di sanggar, tapi dengan menjalankan prokes yang ketat seperti itu. Berapa kali dalam seminggu dilaksanakan? Ya tidak setiap minggu, tergantung kebutuhan dari materi yang akan diajarkan. Kalau yang umpamanya ada yang penting, yang materinya yang cukup berat, serius, atau yang penting banget,
Ya mungkin bisa seminggu sekali atau kadang-kadang 2 minggu sekali seperti itu. Bagaimana skema penilaian hasil belajar siswa? Ya penilaiannya dengan adanya ulangan harian, kemudian anak-anak diberi tugas, kemudian tugasnya diberi nilai. Itu kalau ulangan harian, kalau ada juga ulangan mid semester atau ulangan umum, itu mah sudah program sekolah, program tahunan. Seperti itu. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran di rumah saja? Ya, kalau pembelajaran di rumah itu ya sebenarnya tidak efektif karena waktunya sangat terbatas, kemudian mungkin kendala kuota karena harus menggunakan kuota, kemudian kadang-kadang kesiapan anak juga tidak bisa cepat-cepat karena mereka di rumah mungkin banyak kegiatan sehingga waktu yang dipakai itu tidak terlalu efektif untuk pembelajaran ini. Bagaimana cara Anda sebagai guru dalam memberikan motivasi agar siswa tetap semangat belajar selama pandemi ini? Ya dengan cara memberi kesadaran bahwa belajar dengan daring ini kan belajar yang paling minimal. Jadi kalau umpamanya belajar ideal itu kan seperti tatap muka, itu kan luar biasa efektifnya gitu. Kalau di pandemi seperti ini udah waktunya terbatas, kendalanya dengan alat komunikasi daring, kendala kuota dan sebagainya, sinyal dan sebagainya. Artinya motivasi untuk menekankan kepada siswa untuk selalu aktif hadir di dalam pembelajaran daring itu, karena udah di musim pandemi daring tidak efektif, umpamanya anaknya malas, yaitu anak hampir sama sekali mungkin tidak dapat ilmu. Makanya selalu diberi motivasi untuk selalu hadir dalam pembelajaran daring itu. Seperti itu. Bagaimana cara Anda sebagai guru dalam membangun komunikasi dengan orang tua siswa? Dan salah satunya dengan membuat WA grup paguyuban orang tua di dalam WA itu. Di situ ada nomor WA saya diberikan kepada orang tua. Nanti kalau ada orang tua ada masalah anaknya di sekolah itu mungkin dia bisa menghubungi saya melalui paguyuban orang tua di dalam grup WA itu sebagai alat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Baik, apa sajakah dukungan yang diberikan oleh sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran di rumah ini? Ya mungkin ya memfasilitasi pihak sekolah, dalam ini kepala sekolah, karena ada program pemberian kuota dari pemerintah untuk para guru ya memberikan kuota itu secara penuh, secara tepat. Kemudian juga tetap suasana sekolah harus dalam keadaan terbuka. Artinya sekolah jangan ditutup total, tetap dibuka kantornya karena anak kan kadang-kadang suka diberi tugas untuk mengumpulkan tugas di sekolah. Dan pihak sekolah terus memberikan, khususnya kepala sekolah memberikan semangat, motivasi kepada guru-guru harus semangat mengajar dengan melalui daring ini. Itu. Baik, wawancara yang kedua, pertanyaan untuk pelaksanaan pembelajaran sebagian di rumah dan di sekolah. Pertanyaan yang pertama, Pak, mengapa pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebagian dari rumah dan di sekolah? Bedanya gimana, Pak? Ya kalau di sekolah ada di rumah tadi udah dijelaskan, ada juga yang di sekolah, tapi itu sangat ketat, artinya dilakukan bisa dalam waktu umpamanya sebulan sekali dengan cara kuota anak persiswanya diatur paling tidak maksimal 20 paling banyak, kemudian jamnya juga tidak terlalu lama, otomatis materi juga harus diringkas, kemudian tentu saja bergilir masuknya, kemudian prokes dengan prokes yang ketat dan materi yang diringkas supaya anak lebih mudah memahami seperti itu. Bagaimana skema pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di sekolah? Ya seperti tadi, kalau di sekolah tetap guru memberi materi tatap muka tapi dengan waktu yang sangat terbatas, dengan jumlah anak yang hadir terbatas, dengan prokes yang ketat,
dengan cara digilir, di shift waktunya. Itu seperti itu. Metode dan media apa yang digunakan selama pembelajaran, bedanya di rumah dan di sekolah? Ya kalau di sekolah, kalau di rumah kan paling hanya melalui dengan video atau Zoom atau tugas. Kalau di sekolah ya bisa dengan tatap muka, ya bisa ada interaksi, sehingga mungkin ada media-media pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas, umpamanya dengan alat-alat apa di situ. Kalau umpamanya matematik ya, dengan dibawakan umpamanya busur atau penggaris apa seperti itu. Berapa kali dalam seminggu kegiatan belajar di rumah dan di sekolah, bedanya gimana Pak? Ya itu seperti tadi, kalau di rumah mah paling banyak kan seminggu 2 kali rata-rata. Kalau di sekolah paling banter seminggu, kalau di sekolah paling sebulan sekali. Itu juga diatur waktunya dan jumlah kuota anaknya, dan digilir waktunya, kemudian materinya diringkas tapi padat itu. Tentu saja pertemuan yang sangat singkat itu dalam sebulan sekali kurang lebihnya, itu dengan prokes yang ketat dari sekolah dan guru. Baik. Apakah selama pandemi COVID ini guru menerapkan pembelajaran secara door to door di sekolah ataupun di rumah? Bedanya apa Pak? Ya tadi kalau di rumah kan hanya melalui daring. Kalau door to door tidak bisa maksimal. Makanya disiasati dengan cara dengan WA itu, anak dengan melalui WA yang dihubungkan dengan nomor anak. Anak ditentukan banyak kumpul di rumahnya siapa, di rumah orang tuanya siapa, nanti jam sekian, dengan jumlah sementara umumnya dibatasi pertemuannya, yaitu jumlah anaknya paling banyak 10, waktunya juga paling 1-2 jam di rumah tertentu. Jadi kalau door to door itu bisa, tapi kayaknya tidak bisa maksimal, akan terlalu sulit dengan jarak waktu anak jarak rumah dan tempat seperti itu. Baik. Berapa kali dalam seminggu? Ya, kalau di anak door to door atau dengan cara mengumpulkan anak di suatu tempat, yaitu di sanggar atau di rumah salah satu anak orang tuanya, ya paling seringnya ya 2 minggu sekali lah. Bagaimana skema penilaian hasil belajar siswa? Ya tetap ya itu dengan cara penilaian harian, dengan diberi tugas, kemudian ulangan harian, kemudian ada tetap ujian tengah semester, dan biasa ulangan umum atau ulangan akhir semester. Itu mah sudah rutin lah, penilaian harian, tugas buat mid semester atau ulangan akhir semester. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun di rumah? Nah, kalau di rumah ya itu kendalanya tidak bisa leluasa